Ya, seperti soal yang nomor 1, kalau Angelica lihat, kalau kamu lihat, itu kan ada pola bilangan ya kan, 1 ditambah 2, tambah 3, dan seterusnya ya. Itu termasuk ke number patterns. Oke, terus geometri. Geometri itu bangun ruang ya nak ya, misalnya nanti ada kubus, ada gambar balok, ada gambar segitiga, prisma, itu termasuk geometri ya. Mungkin nanti disuruh mencari luas atau mencari keliling bangunnya, seperti itu ya. And this is for fraction. Fraction in the grade 3 already kan, Angelica? Already. Ya, nanti di grade 5 juga nanti kita belajar fraction juga, habis whole number. Dan decimal already, decimal in grade what? Grade 4 ya? Grade 4, Miss. Oke, kemudian heuristic problem solving. Ini seperti soal-soal cerita yang kita temukan sendiri polanya. Contohnya seperti soal yang nomor 2 tadi, itu heuristic problem. Nantilah kita bahas yang mana, kertas Miss tadi ya. Oke, so ada pertanyaan nak tentang topik-topik ini? About bangun ruang, Miss. Later can we use a ruler, Miss? Coba. Suara Angelica berdengung, Miss dengar. Coba, apa yang salah ya? Cek. Coba lagi Angelica. When we start the Olympiad, can we use the ruler? The ruler? Yes. Kalau misalnya the ruler, itu kan nanti dia pilihan isian ya nak ya. Kamu kan ketik jawabannya kan. Itu ruler bisa kok kalau ruler. Tapi kalau kalkulator, alat hitung lainnya itu tidak bisa ya nak ya. Yes, Miss. Oke. Coba, kamu udah tahu nggak how many question? Berapa soal nanti nak? You already know? Already, Miss. How many question? 25, Miss. Ya, remember ya Angelica ya, 25 itu dijawab dalam waktu 120 minutes ya. 25 pertanyaan itu dijawab dalam waktu 120 menit. Jadi you have to make ini ya, pertimbangan ya. Kira-kira kalau misalnya you find a difficult question, langsung aja move ke another question. Seperti itu ya. Oke. Yang ini tadi ya Angelica ya, alat hitung nggak boleh. Tapi kalau ruler, I think it's allowed ya, diperbolehkan. Oke, so now we can continue ya. Kita langsung bahas saja ya nak ya. Oke, in this some problem for grade 4. Grade 4. Oops, oke. Oke. Nah, kita baca dulu soalnya nak ya. Find the sum of the numbers 1 plus 2 plus 3 blank 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 till 2021 and leave your answer in the form of multiplication of two 4-digit numbers ya. 4-digit numbers. Nah, ini karena kita kan artinya kita mau mencari berapa ya, kalau di 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 2021, itu kalau dijumlahkan berapa ya hasilnya? Nah, kan seperti itu. Nah, if you can see, udah dibahas kan ininya Tana, kunci jawabannya ya, sudah Angelica lihat kan? Nah, yes, Miss. Kalau di sini nak, Miss mau kasih tahu dulu. Ini kan kita harus tahu dulu ya, gimana bentuk soalnya ini. Coba lihat, dari angka 1, kemudian angka 2, kemudian number 3 ya. Kalau kalian lihat, selisihnya itu tambah-tambah berapa? Angkanya. 1 ke 2 itu tambah berapa? 1, Miss. Ya, plus 1 ya. 2 ke 3 itu selisihnya juga 1. Oke, nah terus harus kita lihat juga angka pertamanya itu angka berapa? Angka 1 ya? 1. Ya, angka 1. And the last digit is, angka terakhirnya adalah angka 2021. yes, 2021.
Oke, so, nah kita lihat nih, di sini di kuncinya dibuat seperti ini. Nah, tanda titik-titik di sini kan artinya kan habis angka 3, 4, 5, 6, terus sampai 2018, 2019, 2020, sampai endingnya 2021. Ya kan? Nah, cuma kan nggak mungkin disebutkan semua angka-angkanya, maka dibuat tanda titik-titik, artinya dia continue. Oke. Nah, di sini cara penyelesaiannya itu kita lihat nih. Ini kan ada angka 1 sampai dengan 2020 ya. Coba kita lupakan angka terakhirnya, kita lihat angka di sebelumnya. Ada angka 1 dan 2020. Oke. Nah, kalau misalnya Angelica lihat di sini ada namanya pola. Nah, polanya itu seperti ini. Kalau misalnya kita lihat nih, kalau kita tambahkan angka yang 1 dengan yang paling ujung, tapi yang bukan 2021 ya, itu hasilnya jadi 2021 kan? Ya. Ya, jadi kalau misalnya 1, Miss ambil sini ya, I change the color. Misalnya nih, angka 1 dengan paling ujung. Oh, berarti kita tambahin yuk 1 plus 2020. Yes. So the result is 1 tambah 2020 is yes 2021 ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita ambil dari kiri, kita ambil dari kanan. Angka berikutnya itu angka berapa? 2 and 2019 ya kan? 2 and 2019. 2 plus 2019 is 2020. iya. Loh, kita lihat kok sama ya? Penjumlahannya sama-sama 2021. Jangan-jangan kalau kita ambil next number lagi, kita ambil lagi dari kiri, kita ambil lagi dari kanan, sama juga nggak hasilnya 2021? Coba ya, 3 plus 2018. So it's gonna be 2021. ya, karena kita lihat inilah patternnya, nah polanya. Jadi kalau misalnya angka ujung kiri ditambah angka ujung kanan, hasilnya adalah angka endingnya, nah, yaitu sampai 2021. Jadi bisa kita tahu nih, tanpa kita lanjut ke menti lagi ini, kalau misalnya kita nggak percaya, kita coba angka berikutnya. What number I put here? 4 plus 2017. yes, 2017. The answer is 2021. yes, 2021. Oh, ternyata mau angka berapapun, kalau kita ambil berurutan ya dari kiri dengan ujung kanan, hasilnya sama-sama 2021. Nah, that's why kita kelompokkan di sini. Maka dibuat di sini nih. 1 ditambah 2020, 2 ditambah 2019, begitulah seterusnya. Titik-titik ini artinya seterusnya, nak ya. Sampai nanti dia di ujung yang ini, yang angka 1010 ditambah 1011. Oke. Nah, coba kita ambil lagi. Kita kelompokkan ya, nak. Nah, di sini kan ada tanda kurung ya. Tanda kurung itu artinya operasi yang pertama kali kita kerjakan. Oke. Jadi kita kumpulkan yuk yang tadi semua hasilnya. 2021 ditambah 2021 ditambah 2021, terus lagi itu kita buat di sini. Hasil yang mereka tadi. Tapi udah semua nggak kita jumlahkan? Not chat ya. Tadi kan kita mengambil ujung kiri ke ujung kanan, tapi kita keep yang angka 2021 kan? So, di hasilnya ini nanti kita tambahkanlah 2021. Oke. Nah, setelah ini kita tahu nih, 2021 ditambahkan sebanyak apapun, itu bisa kita buat jadi perkalian kan? For example, kalau misalnya 2 plus 2 plus 2 plus 2. Coba kita jumlahkan. 2 plus 2 is 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. Sama nggak kalau misalnya saya buat ini langsung 2 dikali, berapa kali 2-nya? 1, 2, 3, 4. Iya. Sama hasilnya ya, sama-sama 8. Nah, begitu juga yang ini tadi, ya kan?
Ini kan penjumlahan semua 2021. Ya kan? Nah, maka kita buat 2021 ini kira-kira berapa banyak ya kalau kita jumlahkan? Coba, kan itu ada 2021 ditambah 2021, maka 2021 itu sebanyak berapa kali ya? Berarti 2021 dikali, oh ini dulu ya, 1010 ya. Kenapa 1010? Coba, can you get it? Kalau kita jumlahkan ini ternyata ada sebanyak 1010 kali. Kalau ini kan tadi sebanyak 4 kali, ya kan? Contoh di sini, ya kan? Nah, tapi kalau soal yang di sini itu katanya ini kalau dihitung adalah sebanyak 1010 kali dia. Nah, gimana caranya? Endingnya itu kita bagi dua. Nah, kan misalnya ini tadi, ujung yang ini angka 2 ditambahkan dengan ujung angka 2 yang di kanan. Itu dianggap jadi 1. Ya kan? Karena kita jumlahkan, ya kan? Nah, angka berikutnya dijumlahkan juga. Kita anggap jadi 1. Jadi totalnya ada 2 di sini ya. Ada 2. Awalnya 4 menjadi 2. Ya kan? Berarti kalau awalnya bilangannya ini totalnya berapa? 2021 ya jumlah bilangannya, ya kan? Berarti kalau awalnya 2021 jadi berapa itu ya kalau dibagi 2? Coba 2021 dibagi 2 berapa? 2021 dibagi 2. 2 dibagi 2 1. 1010. Yes, 1010. Oh, berarti angka 2021 ini tambah itu sebanyak 1010 kali. 1010 times. Oke. Nah, that's why kita buat aja nih. Oh, berarti 1010 kalilah 2021-nya. Sama seperti yang Miss Desi buat di sini, ya kan? Ketika kita menjumlahkan banyak-banyak bilangan, bisa kita buat seperti ini, 1010 kalilah 2021-nya. Nah, kemudian tadi kan belum selesai, kan masih ada plus 2021 ya. Maka plus 2021. Nah, tapi kan di soal katanya kita nggak perlu mencari berapa ya 1010 dikali 2021 ditambah 2021. Kita nggak perlu mencari hasil akhirnya. Tapi yang diminta apa? Bentuk dalam apa tadi kan? Iya, dalam bentuk multiplication in 4 digit. Inilah dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4 digit. Ada 2 kali multiplication-nya. Dalam satu multiplication ada 4 digit. Kita bentuklah seperti ini. Nah, gimana kita bisa membentuknya? We can see here ya. Oke, bisa hapus dulu. Nah, di sini coba kita lihat yuk. Ini kan ada angka 1010, ya kan? Dikali 2021 ditambah 2021. Ada angka yang kembar nggak, Angelica? Yes, Miss. What number? 2021, Miss. Yes, 2021. Kita keluarkanlah 2021. Oke, kita ambil dia. Oke, kemudian buka kurungnya dikalikan ya, Nak ya. We multiply. Oke, 2021. Kita lihat di sini ada 2021 dikali 1010. Oke, bisa kita tulis ya 1010. Oke, sekarang kita tinggal yang ini. 2021 dikali berapa supaya hasilnya 2021? Coba 2021 kali berapa supaya hasilnya 2021? 1 ya. 1. Oke, ya kan? 2021 kali 1 supaya 2021, ya kan? Berarti dikali 1 ya, Nak ya. Maka kita buat di sini satunya. Nah, jadi kalau misalnya kita kalikan ini, Nak, ini ya, I think kamu belum belajar ini ya, yang order operation ya, kalau seperti ini ya. But that's okay ya, kita tetap belajar ya, Nak ya. Oke, coba kalau kita masukkan,
kita perkalikan. Kalikan dari luar ke dalam kurung. 2021 kali 1010, inilah hasilnya. Oke, kemudian yang luar ini kita kalikan juga. 2021 dikali 1, inilah hasilnya. Oke, oh berarti kita sudah punya numbers-nya ya. Kita udah punya bilangannya. Ya udah, setelah ini kita lanjutkan. Kalau di dalam kurung itu duluan kita kerjakan, nak. 1010 ditambah 1 adalah berapa tuh? 1010 plus 1 is 1011. Yes, 1011. Nah, tadi Miss biasa bilang tanda kurung itu sama dengan kali. Maka bisa juga kita buat 2021 dikali 1011. 1011. Jadi ginilah caranya, nak. Oke, any question so far, Angelica? No, Miss. Iya, ada bagian yang susah di bagian ini sepertinya ya. Yes. Iya ya, karena itu order operation. Nah, itulah yang tadi Miss saya tanya, sudah belajar order operation atau belum? Ternyata belum, ya kan? Nah, jadi nanti kalau misalnya kita punya waktu, kita bahas lagi ya gimana order operation. Oke, nah sekarang kita lanjut ya, nak ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini udah dicoba, nak, Angelica. Mana? Ya. Do you understand how about this number 2? Oke, kita bahas sama-sama ya. That is dibagi 9, Miss. Gimana? 6 dibagi 9, Miss. Aduh, suara Angelica sama Miss berdengung, nak. Kenapa ya? Karena di dalam ruangan ya? Oke, coba tes. Yes, Miss. Oke, udah kita, oke. Coba, udah dikerjakan belum yang nomor 2 ini, Angelica? Yes, Miss. Udah ya? Oke, tapi kita bahas lagi ya. Oke, please read the question, Angelica. Tolong dibaca, nak. There are 9 lamp posts along a road 6 kilometers long. The first lamp post is at 0 kilometer and the 9th lamp post is at 6 kilometers exactly. All lamp posts are equal distance from one another. How far is the third lamp post from the 5th lamp post? Oke, thank you. Yang ditanya itu how far ya, berapa jarak dari lampu ketiga ke lampu ke-5 ya. Oke, let's see ya. Oke, tadi kan katanya there are 9 lamps ya, ada 9 lampu, 9 lamps. Nah, lampu itu didirikan sepanjang 6 km. Dan bisa dibayangkan ya, Angelica ya, ada jalanan, ini ada jalanan. Oke, nah dari jalan awal ini sampai jalan akhir ini lamps saya bilang 6 km, ya kan? Nah, di sepanjang 6 km ini dibuat 9 lampu pos. Coba kita buat yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, tapi jaraknya sama enggak ya tiap lampu? Nah, ternyata ada dikasih tahu nih ya. The first lamp post it at 0 km. Ini 0 km. Ini 0 km, ini 6 km ya. Ya, berarti lampu pertama yang paling kiri kan? Ini first lamp. Oke, dan lampu terakhir itu katanya tepat di 6 km. Berarti paling ujung berarti kan? Posisi lampunya, iya. Berarti ini lampu ke-9. Nah, berarti masih ada lampu-lampu lainnya ya kan? Lampu kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, and 8. Oke, nah dikasih tahu nih, all lamp posts are equal distance from one another.
Berarti jarak dari lampu pertama ke lampu kedua itu sama. Jarak lampu kedua, ketiga sama. Misalnya ya, jarak lampu pertama itu 2 meter, ya kan? Lampu 1, lampu 2, 2 meter. Maka lampu kedua ke lampu ketiga ini berapa meter? Kalau namanya jaraknya sama. Kan katanya one another is equal. Berarti kalau dari lampu pertama, kedua, ketiga, dari lampu pertama, kedua 2 meter. Berarti kalau lampu kedua, ketiga, itu berapa meter? 4 meter, Miss. Yes, correct. 2 meter ya. Nah, seperti itulah di soal kita ini, Nak. Oke. Nah, cuma kita nggak tahu kan apakah 2 meter, 3 meter. Pokoknya nanti kalau kita jumlahkan hasilnya harus 6 kilometer kan? Oke, nah jadi how to solve this? The first we have to find ya, kira-kira jarak dari dari lampu pertama ke lampu kedua ini berapa? 2 ke 3 berapa? Tapi karena kita tahu mereka mempunyai jarak yang sama, exact number, equal number, bisa kita bagikan. Nah, 6 kilometer ini dibagi dengan how many lamps? How many, bukan lamps. Kalau lamps kan ada 9. Nah, tapi kita harus tahu how many distance yang mau kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Oh, ternyata kita bagi 8. Oke, sampai sini paham, Angelica? Yes, Miss. Oke. Nah, ini kan 6/8 ini udah dalam bentuk fraction kan? 6/8. Nah, ini bisa nggak kita sederhanakan? Can we make it simple? Nah, kalau misalnya fraction ini, Nak, yang atas ini kan disebut pembilang ya, atau numerator. Kalau yang di bawah ini disebut denominator. Nah, kalau nanti dibilang dalam bentuk simple, kita simplify, maka keduanya itu, Nak, numerator dan denominator itu sama-sama dibagi angka yang sama. Soalnya kalau yang atas sama-sama kita bagi 3, yang bawah harus sama-sama kita bagi 3. Oke? Nah, jadi kalau kita punya 6, 8, kalau kita punya 6, 8 gini, kira-kira dibagi sama angka berapa? Supaya hasilnya nanti bilangannya bulat, nggak koma-koma. Sama-sama dibagi berapa? 2, Miss. 2, ya berarti 6 divided by 2 and 8 divided by 2. Berapa tuh, Angelica? 6 divided by 2 is 3. 3, and 8 divided by 2 is 8 divided by 2 is 4. 4. Oke, jadi ini udah simpel ya. Bisa lagi rupanya kita sederhanakan lagi. 3 dibagi berapa, 4 dibagi berapa, supaya hasilnya nggak koma. I think no ya. Ya kan? Iya, karena 3 cuma bisa dibagi 3, 4 nggak bisa dibagi 3. Nanti hasilnya koma-koma, berarti cukup sampai di sini. Oke, jadi the distance between the first lamp to the second lamp itu 3/4 kilometer. Berarti kalau dari first lamp to the second lamp 3/4, berarti dari lampu kedua ke lampu ketiga berapa? Kalau katanya equal distance. Equal artinya sama. Seperti yang bisa bilang tadi, kalau misalnya lampu pertama kedua 6 meter, berarti 2 ke 3 juga harus 6 meter. Nah, ternyata kita dapat hasilnya 3/4 ya, 3/4. Maka jarak dari lampu kedua ke 3 berapa kilometer? 6/8 kilometer. How come 6? Yang Miss Jesse tanya dari angka 2 ke angka 3, bukan dari 1 ke 3 ya. Oke, coba ini ya, biar lebih paham ya. Misalnya I have a bar ya, Miss punya bar. Nah, Miss Jesse bilang tadi, misalnya ini semua dibagi dengan jumlah yang sama. Misalnya sama-sama dibagi 4. This is, oke. Ini masih dibagi 2 ya kan, Angelica? Ya kan? Kalau dibagi 4 berarti Miss harus potong di sini, harus potong di sini. Harus adil Miss Jesse, ya kan? Nah, misalkan Miss Jesse bilang tadi, kalau ini namanya sama, misalnya ini sama dengan ini, dengan ini, dengan ini, sama dia.
Misalkan ini 2. Miss Jesse bilang ini 2 meter. Maka yang di sini berapa meter? Kalau mereka dibagi sama. 2 meter. 2 ya, 2 meter. Oke. Yang ini? 2 meter. 2 meters. And this the last is? 2 meter. 2 meter. Yes, 2 meter also. Nah, itu anak yang dimaksud dengan equal distance. Jaraknya itu sama. Misalnya dari A ke B 2 meter, B ke C juga harus 2 meter. Nggak boleh jadi 2,5, nggak boleh jadi 4. Oke, sama kasusnya dengan soal kita tadi, nak. Berarti di jarak lampu 2 ke 3 itu juga 3/4. Oke, jarak dari lampu ke 3 ke 4 berapa, Angelica? 3/4. Yes, 3/4. Jarak dari lampu ke 4 ke 5 berapa? 3/4. Oke, 3/4 kilometer. Nah, yang ditanya mana? How far is the third lamp to the fifth? Berarti kita cari dari lampu yang ketiga ke lampu yang kelima. Nah, maka kita udah tahu kan dari 3 ke 5 itu kan harus melalui 4 dulu kan? Berarti 3 ke 4 dengan 4 ke 5. Oke. Coba kalau kita cari ini misalkan ya Miss Jesse buat tadi ini lampu ketiga, ini lampu keempat, ini lampu kelima ya. Nah, kalau dari sini 3/4 km, dari sini juga 3/4 km, maka total jaraknya berapa? Dari 3 ke 5. Artinya apa? Kita jumlahkan kan? Yes. What number we add? 3/4 plus 3/4. Ya, ini penjumlahan fraction udah dipelajari belum in the previous grade? Di kelas 4 atau 3? Already. Ya, soalnya Miss Jesse lihat di buku kita akan belajar ini juga di kelas 5 ya, tapi mungkin yang lebih advance ya. Oke, that's fine. Terus gimana nih Angelica? Kalau kita punya 3/4 plus 3/4, cara menjumlahkannya gimana? Ini 4. Gimana? 3 times 4. 3 times 4, okay. And 4 times 3 is Oke, lihat ya. Oke, berarti ini ya, boleh-boleh. Nah, gini ya, Angelica ya, itu benar ya, ada bisa mengalih-alihkan. Tapi kita lihat nih, kita kan tadi punya ini ya, Miss BC bilang numerator and denominator, ya kan? Ada pembilang, ada penyebut, ya kan? Pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Kalau penyebutnya sama angkanya, sama-sama 4, sama-sama 5, sama-sama 6, itu kita nggak perlu kali-kali lagi, nak. Jadi langsung angka yang di atasnya aja kita jumlah. Karena kan penjumlahan kita jumlah, kalau pengurangan kita kurangkan. Maka 3 tambah 3, 3 plus 3 is? 3 plus 3 is 6. 6 over, ini kalau misalnya angkanya sama, tetap aja nak 4. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, kita kali silang nggak perlu. Kalau, ingat ya, kalau penyebutnya ini sama. Oke, for example, coba kalau Miss Jesse punya ini, nak. Misalnya nanti jarak dari lampu pertama ke lampu kedua itu 2/4 ya. Lampu kedua ke lampu ketiga itu juga 2/4. Ditanya lampu dari awal ke akhir itu berapa jaraknya, how far? Berarti kita jumlah kan? Kita jumlah nih. Berarti 2/4 plus 2/4. It's gonna be 4 and 4. Yes. 4 dibagi 4 berapa? 1, Miss. Ya, 1 ya. Maka jaraknya 1 kilometer. Okay. Can you get it, Angel? Yes, Miss. You can ambil ya. Kalau misalnya kurang paham nggak apa-apa ya, nak ya. It's okay ya, karena memang ini pelajaran ini memang namanya juga olimpiade di atas
standar kelas 4 seperti itu. Oke. Oke. Any question? Kenapa gini? Ada yang mau ditanyakan, Nak, dari nomor 2? Nothing. No ya. Atau The perkalian silang how, Miss? gimana? If the number is different, The difference? is different. Yang mana, Nak? Yang nomor 3? Ya. And the number 2, Miss. Yang nomor 3? Oke. Angel, kalau misalnya you want to say something, coba dicek, Nak. Soalnya Miss juga nggak tahu kenapa suara Angelica agak berdengung. Coba. What do you want to ask? Apa yang mau ditanya? Agak berdengung, Miss dengar. Oke, coba tes. Test. Nah, coba ini, I think it's better. The number 2, Miss. If the number is different, we can kaliin silang, Miss. Ya, kalau udah bisa kali silang. Kali silang itu, Nak, seperti tadi. Kalau misalnya angka yang di bawahnya nggak sama, misalnya 2/3 ditambah 4/6. Di bawahnya itu kan 3 sama 6, nggak sama ya angkanya ya. Maka kita nggak boleh langsung jumlah seperti yang tadi. Harus kita kali silang. Oke, itu bisa kita lihat di angka di soal nomor 3 ya. Oke, coba kita lihat. Oke, coba dibaca Angelica, the question number 3. Make the fraction from the number 2, 3, 4, 5. So the difference between these two fractions is 7/12. Iya. Jadi ini tadi yang Angelica tanya tadi ya. Kalau misalnya ada difference atau kalau angkanya beda bisa dikali silang. Memang harus kita kali silang ya, Nak ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini kan kita ada angka 2, 3, 4, 5. We want to make a fraction ya. Kalau fraction itu berarti nanti ada pembilang, ada penyebutnya ya, numerator and denominator. Jadi misalnya, katanya nanti the difference, selisihnya antara kedua pecahan yang nanti mau kita buat, itu harus 7/12, harus 7/12, ya kan? Coba, berarti kita harus buat gini, misalnya ada di sini number, misalnya A per B. Kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya nggak tahu berapa, ya kan? Nanti itu dikurang sesuatu, suatu pecahan kan pasti terdiri dari apa juga kan, pembilang penyebut kan, C per D. Nah, itu hasil pengurangan mereka, the difference between these two fraction, itu nanti harus 7/12. Hasil pengurangannya harus 7/12, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita mau menebak angkanya, memang harus kita tebak, tapi ini bisa kita sederhanakan, bisa kita perkirakan. Coba gini ya, kalau misalnya ada fraction, a half plus 2, 3. Nah, gimana kita mengerjakan ini? Ini kurang ya, ini kurang. Cara mengerjakannya gimana? Yang kali silang tadi ya. Yang kali silang tadi. Berarti 3 times 2. Coba ya, 3 times 2, 6. Sorry, misalnya sebut sini. 3 times 2. Oke. Kemudian ini yang namanya kali silang tadi, nak. 1 dengan 3 dikali silang. Kemudian angka berikutnya, what number? 3. Ya, 3 ya, 3 times 1. Oke, 3 times 1 is 3. Oke. Kemudian dikurang kali silang berikutnya angka 2 dengan angka 2. 2 times 2 is 4. Ya, 4 ya.
Nah, ini kebetulan dia negative numbers ya. 3 minus 4 is, 1 minus. udah belajar negatif positif nggak sebelumnya, nak? Belum ya? Not yet, Miss. Chat ya. Oke, I change the number. Sorry. Ini Miss Jesse ganti jadi ini angka 4. Coba. Berarti tadi kalau kali silang 4 times 3 berapa? 4 times 3. 4 times 3 is 12, Miss. Yes, 12 ya. 12. Terus kali silangnya tadi kan 2 times 2, 4. Nah, baru bisa kita kurangkan. 12 minus 4 is 12 minus 4 is 8, Miss. yes, 8 over per 3 times 2 is 3 times 2 is 6. 6. Nah, same yang seperti misalnya tadi. Bisa nggak ini kita sederhanakan lagi, Angel? Sama-sama dibagi berapa ya? 2, Miss. 2. Oke. 8 divided by 2 and 6 divided by 2. Berapa tuh? 8 divided by 2 is 4, 4. 6 divided by 2 is 3. 3. Oke, ternyata angkanya cukup sampai di sini. Oke. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya ada angka A per B misalnya ya, dikurang C per D, dia harus seperti ini. Harus dikali silang ya kan? Harus kali silangnya itu seperti ini, nanti yang di bawah ini dikali B times D, yang di sini DA dikurang, ini kan DA yang kali silangnya tadi ya, dikurang C dikali B. Yes. C kurang B. Oke. Coba kita lihat angka kita. Kita mau supaya nanti yang di bawah itu angkanya 12. Berapa kali berapa ya supaya dia 12? Tapi dari angka-angka ini. Coba kalau 2 dikali 5, 10. What number ya supaya hasilnya dikalikan 12? 4 times 3, Miss. Yes, 4 times 3 ya. Sesuai dengan rumus yang di sini tadi ya, karena B times 3, berarti ini juga 4 kali 3, 12. Nah, sekarang kita mau mencari angka yang di atas. Oke, berarti Miss Jesse buat di sini ya. Sorry, ini harus Miss Jesse buat gini, biar enggak. Berarti sesuatu dikurang sesuatu, ya kan? Ternyata di sini kita dapat 4 and 3. Aduh, miring ya, sorry. Miss Jesse nulisnya miring. Wait ya. Oke. Misalkan ini sini 4, di bawahnya harus 3, ya kan? Karena kalau mereka kita kalikan hasilnya 12, sama dengan yang di sini. Oke, sekarang kita cari berapa ya perkalian di atas, angka yang di atas, supaya nanti kita kurangkan, dia hasilnya 7. Oke, ingat lagi, rumusnya untuk angka di sini apa? Oh, ternyata rumusnya yang ini tadi, nak. DA dikurang CB, yaitu kali silang. Ya kan? Coba. Ya. Berarti bisa kita turunkan. Berarti nanti angkanya di sini itu, ini kan tadi 4 dikali 3 ya. Ini 7, 12. Oke. Berarti sesuatu dikali 4 dikurang sesuatu dikali 3. Sesuatu ini misalnya kita buat tadi ini kan si A sama si B ya. Sorry. Misalnya si sesuatu ya. Misalnya Miss Jesse buat A, di sini Miss Jesse buat B. Angelika paham nggak kenapa Miss Jesse buat di sini 4, di sini 3? Enggak, Miss. Enggak, karena sesuai rumusnya tadi, nak. Yang di sini tadi, kalau misalnya ada A kurang B per A per B dikurang C per D, itu cara menyelesaikannya yang tadi. B dikali D untuk yang di bawah, yang untuk yang di atas ini, nah itu adalah merupakan kali silang. Berarti D dikali A kan? Nah, kalau yang di angka kita ini tadi,
Yang di angka kita tadi, yang di bawah itu berapa sama berapa? Kalau kita kali silang. Sesuatu angka, coba ya, wait. Oke. Nah, ini. Kalau kita kali silang jadi berapa? Aduh, ini ya. Berarti harus ada yang mengandung angka 3, kan? Iya. Bener nggak? Iya. Yes, ya. Berarti 3 times sesuatu angka, ya kan, sama seperti ini, karena yang ini tadi, sesuatu angka dikurang, kalau kali silangnya yang mana? 4 dikali sesuatu angka ya, 4 dikali sesuatu angka. Nah, kita harus tahu nih, pilihan angkanya itu tinggal angka berapa sama angka berapa. Tadi 3 udah, 4 udah. 2 and 5, Miss. 2 and 5. Coba ya, kita coba-coba ya. 2 and 5. Kalau kita buat di sini 2, wait. Kalau kita buat di sini 2, di sini 5, oke. Benar nggak nanti hasilnya 7? Coba kita kalikan yuk. 3 times 2 is? 3 times 2 is 6, 6. ya kan? 6 over 4 minus 4 times 5 is? 4 times 5 is 20, Miss. Yes, 20. 20 minus 3. Kalau kita kurangkan hasilnya 7 per 12 enggak? 6 minus 20 berapa ya? Atau 20 kurang 6 berapa? 20 minus 6 is 14. Ya, 14 kan? Kalaupun misalnya Miss Jessie buat sini minus 14. Ini kan angkanya sudah tidak sama dengan yang di atas ya. Kita mau supaya dia itu 7, bukan 14. Ya kan? Berarti kita salah nih. Maksudnya bukan salah, tapi urutan kita masih belum tepat. Berarti gimana kalau kita ganti angkanya? Miss Jessie ganti ya. Miss Jessie ganti angkanya. Berarti tadi kan sebelah sini tadi kita buat angka 2 ya, Nak, ya. Yang paling kiri angka 2 kan? Iya. Kita ganti sama angka 2-nya di kiri. Berarti angka 5-nya, 2-nya di kanan, angka 5-nya di kiri ya. Oke. Coba kalau ini kita kalikan, 3 times 5 is? 3 times 5 is 15, Miss. 15. Oke, 15 over 4 minus 4 times 2 is? 4 times 2 is 8, Miss. Yes, 83. Coba kalau kita kurangkan, berapa tuh hasilnya? 15 minus 8. 15 minus 8. Oh, 7, Miss. 12? 7. Yes, 7. Oops, ternyata sudah dapat ya. 7 per 12 yang mau kita cari sesuai dengan yang di soal. 7, 12 ya. Jadi kedua bilangan itu bilangan yang mana? Yang menghasilkan 7 per 12 adalah bilangan yang mana tuh? Yang 5. 5 whole and 2, 2/3. Yes. Jadi bilangan yang menghasilkan itu jawabannya adalah berapa tadi? Forgot, Miss. Aduh. 5, 4, and 2, 3. Ya, 5, 4, and 2/3. Udah mulai panas, Angel? Ayo. That's okay, Nak, ya. Nggak apa-apa ya. Nanti mungkin soalnya nggak sampai sesusah ini kok. Cuma mungkin dikasih kisi-kisinya itu yang memang yang betul-betul yang versi tertingginya lah kan. Kalau misalnya dikasih kisi-kisinya. Oke. Nah, kalau yang nomor 4 ini, Nak. Ini kita bisa bilang ini dia apa ya? Mengerjakannya gimana ya? Kalau misalnya Miss JC bilang ini kayak sistem apa ya? Coba-coba nih anak ya. Geser aja ininya ya kan. Cari dia supaya ini kan if you draw the connected straight lines using a pen without lifting your pen
And all line pass exactly through these 9 dots, arranged as shown in the figure below. What is the smallest number of lines you can make? Jadi intinya kita harus membuat garis straight line yang melewati 9 kotak, 9 dot ini, nah, 9 titik ini. Tanpa kita putuskan garisnya. Misalnya, Miss Jessie buat di sini ke sini. Terus Miss Jessie lanjut lagi dari sini ke atas, mana bisa. Harus nyambung dia terus, nyambung seperti buat bintang, nyambung. Oke, jadi ini kalau sarankan Miss, ini namanya sistem kayak heuristik gitu ya, penemuan sendiri. Jadi kamu buat sendiri gimana cara kamu, nah. Oke, any question, Angel? No, Miss. Jadi jawabannya gimana gambarnya tadi kalau misalnya seperti ini ya. Ini 4 straight lines, ya kan? Ada 4 garis. Yang pertama diambil dari sini, kemudian dilanjut ke kanan, kemudian lanjut ke kiri atas, kemudian ke bawah. Nah, berarti jumlah line yang telah kamu buat adalah 4 lines. Kalau kita coba yang lain bisa nggak? Misalnya ya, Miss Jessie coba di sini. Tapi nanti hasilnya nggak jadi 4, bahkan bisa jadi 5, 6. Sedangkan yang ditanya adalah the smallest line. Jadi kalau kamu nanti coba-coba, ternyata masih 5. Coba lagi, siapa tahu masih ada yang lebih simpelnya. Kalau Miss Jessie buat seperti ini, misalnya ya, Miss Jessie ambil dari atas ke bawah, kemudian ke kanan, ke bawah, ke kiri. Ups, ternyata satu angka tidak Miss lewati. Ya kan? Berarti artinya gagal. Nah, makanya di sini nanti kamu bisa coba-coba. But saran Miss, ini nanti kamu kerjakan di jam-jam terakhir aja ya, Nak. Ya, maksudnya kamu kerjakan dulu yang udah kamu pahami secara formula dan konsep. Kalau ini kan nanti harus coba-coba, it takes time. Jadi nanti bisa kamu kerjakan mungkin yang hitungan-hitungan dulu, atau geometri, atau yang paling mudah Angel rasa. Oke. Any question, Angel? Nothing, Miss. Not ya. Oke, so I think that's all for today. Udah mau hampir 1 jam. Jadi saran Miss, kamu belajar lagi tentang fashion tadi ya, Nak, ya, yang kali silang. Terus nanti kan pasti banyak soal cerita. Sedangkan kita tadi belajar fraction, itu berasal dari soal cerita, ya, karena yang nomor 2 tadi. Nah, yang nomor 2 tadi ini dia nggak langsung to the point, dibilangnya bagikan 6 dengan 8. Nggak dibilangnya gitu, tapi harus dalam bentuk a word problem, dalam bentuk cerita. Oke, so prepare yourself ya, Nak, ya. Kalah menang itu belakangan, tapi you have to do your best. Oke, Angel? Oke, Miss. Oke, I think that's all for today ya. Kita screenshot dulu ya, Nak, ya, sebagai ini. Ya, oke, I will screenshot ya. Smile, Angel. 1, 2, and 3. Oke, thank you, Angelica. Prepare yourself. Tetap semangat, Nak, berdua ya, Nak, ya. Bye-bye. Bye-bye, Angel. You can leave the meeting. Leave the meeting ya, Nak, ya. Finish ya, Miss? Finish, Miss. Miss Desi belum ya? Belum. Thank you ya, Miss Jessie. Iya, banyak anaknya memang, Miss. Oke, udah bisa leave ini aku, Miss. Iya, Miss.